Halo sahabat Indosiklopedia Cie 23 ampe 5 kesiko kaditu kadie itu Sunda ya bukan? Ya, jadi teman-teman semuanya kita sekarang sudah berada di Padang, Ranah Minang, Sumatera Barat. Dan kita berada di Museum Aditya Warman, yaitu sebuah museum yang sangat menarik sekali karena mengandung berbagai macam hal yang memperkenalkan tentang kebudayaan Minangkabau. Di dalam museum ini kita bisa melihat sekitar 6.217, correct me if I'm wrong, itu sekitar segitu koleksi dari berbagai macam sejarah dan juga adat Minang ataupun nasional itu sendiri. Sebagai contoh kita bisa melihat arkeologi, kemudian adat istiadat di mana Minangkabau berkelindan dengan kehidupan Islami. Jadi dengan hadirnya masjid ataupun surau, Minangkabau itu sangat erat sekali dengan Islami, begitu. Kita juga bisa melihat bahwa di dalam upacara pernikahan adat istiadat budaya Minang, itu pakaian adatnya diperlihatkan di Museum Aditya Warman ini, dan juga bagaimana pelaminannya yang sangat mewah dan megah dengan berbagai macam aksen-aksen warna-warna merah, ada juga keemasan. Itu sepertinya melambangkan kejayaan dan kemewahan dari adat Minangkabau itu sendiri. Dan jangan lupa di Minang ini, kalau kita biasa mengetahui budaya patriarki, di mana laki-laki itu biasanya dituakan atau dijadikan yang leadernya begitu, tapi di Minang ini garis ataupun adatnya itu lebih melihat perempuannya, jadi matriarki, seperti itu. Dan yang menarik dari Museum Aditya Warman, kita jadi tahu nilai luhur dan budaya dari Minangkabau. Saya sedikit bacakan bahwa nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Minangkabau bersifat mutlak sejak disepakatinya ajaran Islam sebagai acuan atau pedoman hidup masyarakat Minangkabau yang dikemas dalam ungkapan adat Basandi, syarat Basandi Kitabullah. Jadi ini sebuah hal yang cukup menarik ya, bahwa Minangkabau itu memang sangat dekat sekali dengan ajaran Islam. Dan di lantai bawah, jadi ada 2 lantai yang sudah kita susuri. Di lantai bawah, teman-teman Indosiklopedia bisa menemukan perhiasan-perhiasan dari adat Minangkabau, penutup kepala, dan juga alat-alat tradisional untuk memasak. Jadi benar-benar sangat lengkap sekali. Kalau teman-teman mungkin pernah ke Taman Mini Indonesia Indah, mungkin itu sebagian kecil dari budaya Minangkabau, tapi ketika teman-teman di Museum Aditya Warman itu lebih lengkap lagi. Bahkan ini saya baru menemukan nih ada tengkorak fosil manusia purba ya. Jadi bukan hanya tentang Minangkabau. Jadi di Museum Aditya Warman ini bukan hanya tentang budaya Minangkabau ataupun tentang Provinsi Sumatera Barat, tapi juga kita bisa melihat ada sejarah Nusantara di sini dari masa periode prasejarah. Sangat lengkap sekali. Saya ini pengalaman pribadi saya begitu ya. Pas masuk itu saya kaget. Karena pas masuk saya kaget itu karena saya menemukan tiket masuk di Museum Aditya Warman itu ternyata cuma 5.000 saja. Jadi kalau masuk konser Avenged Sevenfold itu wow, Taylor Swift itu wow, masuk Museum Aditya Warman hanya 5.000. Ditunggu kehadirannya di sini.
Jadi tadi sudah melihat sejarah dari masa prasejarah, kemudian kita masuk pada masa penjajahan. Di sini kita bisa melihat senjata-senjata yang digunakan oleh kolonial ketika mereka mengakuisisi atau menjajah Indonesia. Ada meriam, ada senapan, laras panjang, pistol, dan seterusnya. Jadi memang di Museum Aditya Warman ini bukan hanya sejarah dari masa prasejarah, tapi juga masa perjuangan kemerdekaan dan juga tentunya kebudayaan Minang itu sendiri. Intisarinya bisa teman-teman temukan di Museum Aditya Warman. Sehari paling cuman 15 menit atau 30 menit teman-teman ke Museum Aditya Warman, habis itu kalian tahu sekali Minang seperti apa. Dan Indonesia tentunya. Oke teman-teman Indosiklopedia, saat ini kita ketemu dengan dua uni-uni, ya, Uni Minang, yang tentunya pasti akan memberikan informasi buat teman-teman. Boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman Indosiklopedia. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Fitri. Saya adalah mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang. Halo, saya Aulia Fitri Fadila. Saya juga mahasiswa dari Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Imam Bonjol Padang. Grogi nih kayaknya teman-teman karena ketemu sama kameramen kita yang ganteng ini. Nah, Uni, boleh diceritakan saat ini sedang ngapain? Katanya tadi lagi nugas apa? Mungkin bisa diceritakan? Saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, yaitu kayak tag video yang melatar belakang Museum Minangkabau dan menjelaskan tentang sejarah mungkin. Boleh diceritakan sedikit, mungkin teman-teman di sini lebih paham ya, antara budaya Minangkabau dengan agama Islam itu seberapa dekat sih? Jadi saya juga belajar yang namanya Islam dan juga budaya Minangkabau di kampus. Jadi Islam dan Minangkabau itu merupakan sesuatu hal yang sangat erat ya, karena sebagaimana dengan pundi-pundi yang ada di Minangkabau, adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, adat Mangato, agama Mangato, adat memakai. Yang artinya? Jadi Minangkabau ini kaya akan budaya tentunya kan. Dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya agama Islam, di mana agama Islam ini sangat kental dengan Minangkabau, di mana tidak hanya adat-adat saja yang ada di Minangkabau, tapi semuanya filosofi Islam berkaitan erat dengan Minangkabau, di mana latar belakang Islam ini tidak akan pernah terlepas dari Minangkabau. Menarik sekali ya teman-teman kalau ngomong sama akademisi, jadi benar-benar berbobot sekali. Nah, dari Museum Aditya Warman ini apa sih yang kalian harapkan bisa ditemukan di sini? Itu mungkin teman-teman yang lainnya yang belum pernah ke Museum Aditya Warman bisa tahulah paling tidak ketika nanti datang ke sini, mampir ke Aditya Warman Museum, nanti bisa menemukan apa? Harapan saya sih lebih tepatnya, karena sekarang kita lihat ini agak sepi ya. Iya betul. Saya harap di mana masyarakat tuh peka akan yang mana ini merupakan sejarah. Jadi masyarakat dapat mengambil apa sih hikmah dari adanya museum ini, bagaimana sejarahnya, sehingga sejarah ini tidak hanya sebagai monumen saja yang ada di masyarakat. Jadi menambah ilmu bagi masyarakat, menambah wawasan, dan juga ini merupakan salah satu cagar budaya ya kalau bisa kita katakan. Jadi untuk melestarikan juga dan hanya tidak sekedar monumen berdiri saja. Iya, dan lagi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan tadi pas masuk itu cuma 5.000. Jadi kalau teman-teman nonton konser apapun itu harganya kayaknya wah, di sini 5.000 teman-teman bisa tahu dan mengenal langsung bagaimana budaya Minangkabau hanya di Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk kakak-kakak. Kita doakan semoga lancar untuk tugas kuliahnya dan dapat nilai A, lulus cum laude, langsung mendapatkan suami yang ganteng-ganteng, kaya raya, dan tentunya beriman. Atau mau ada yang disampaikan ke penonton dari Indosiklopedia? Semangat untuk penonton semuanya, semangat, jangan lupa terus belajar ya, mengingat sejarah, karena ini merupakan sejarah itu penting, tolak ukur bagi kita sekarang. Tanpa sejarah kita nggak akan tahu apa yang akan ada di masa depan, apa yang telah kita lalui. Betul, jadi dengan adanya masa lalu maka kita bisa memprediksi masa depan itu akan seperti apa. Seperti logo Indosiklopedia, Connecting Through History gitu. Jadi kita ingin mengkoneksikan semuanya melalui sejarah. Terima kasih. Bye-bye.
Jadi di Museum Aditya Warman itu juga ada bukan replika ya, memang pesawat tempur pada masa dulu. Ini ditujukan untuk melawan Permesta, atau Permesta itu adalah dari pemerintahan Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta pada tahun 1957-1958. Koleksi ini diserahkan kepada Museum Aditya Warman tahun 1979. Jadi menarik, banyak sejarahnya, banyak budayanya, dan kita benar-benar mengenal Minangkabau hanya dari satu tempat, yaitu Museum Aditya Warman. Oke, jadi teman-teman, di Museum Aditya Warman ini bukan hanya museumnya saja yang menarik, penuh sejarah, tapi ada taman yang ternyata bisa juga buat foto-foto, apalagi foto-foto wisuda seperti di belakang saya. Ya. Gimana? Seru kan? Jadi di Museum Aditya Warman ini ada taman di depannya yang teman-teman bisa untuk main, anak-anak juga bisa, untuk ngobrol, berteduh, ketemu teman, ketemu mantan, ketemu pacar, ketemu selingkuhan. Bisa juga pokoknya. Tapi lu baca tuh. Tapi harus dibaca. Oh, tapi ada tulisannya. Maaf, di sini bukan tempat pacaran. Jadi tempat silaturahmi bisa. Kalau silaturahmi bisa, asal jangan pacaran. What? Jadi, wah, udah bang, udah. Jadi, udah.